Saudara-saudara, lagu yang terdengar di telinga kita saat ini adalah nyanyian yang cukup populer di kalangan kita umat Kristen. Yesus Nahkoda Agung dinyanyikan dalam versi bahasa Makassar. Di dalam lagu ini, ajakan untuk memuji Tuhan Yesus disampaikan sebagai nahkoda yang telah memimpin pelayaran kehidupan orang pada keselamatan. Apa kaitan lagu ini dengan teks Alkitab yang akan kita baca di hari ini? Yehezkiel pasal 11 ayat pertama hingga ayat yang ke-13. Saudara-saudaraku, bersama saya Pendeta Lolita Manihing Usmani. Mari kita renungkan bagian firman Tuhan ini mengawali kegiatan kita di sepanjang hari. Mari berdoa. Ya Bapa di dalam Kristus, tolong kami dengan Roh Kudus-Mu, agar ketika kami membaca, kami mengerti, ketika kami mendengar, kami lebih memahami, dan saat kami diutus, kami dimampukan untuk melakukan yang benar menurut maksud-Mu. Berfirmanlah ya Allah, kami sedia untuk mendengar. Demi Kristus Sang Penebus. Amin. Saudara-saudaraku, di 13 ayat pada pasal 11, bagian renungan kita di hari ini, saya memilih khusus ayat 12 untuk menjadi catatan yang kita renungkan. Saya membacanya untuk kita, demikian. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, karena kelakuanmu tidak selaras dengan ketetapan-ketetapanku, dan peraturan-peraturanku tidak kamu lakukan. Bahkan engkau melakukan peraturan-peraturan bangsa-bangsa yang di sekitarmu. Demikianlah firman Tuhan dibacakan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, sadarkah kita sebagai orang percaya bahwa sejak mula kita diciptakan sebagai pemimpin? Jika membaca Kejadian 1 ayat 26, di sana kita temukan Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah untuk menguasai segala ciptaan lainnya yang lebih dahulu telah Allah ciptakan. Apa maksud kehadiran kita sebagai pemimpin? Allah mau agar kita menjaga, merawat, bahkan menuntun tiap ciptaannya pada kehendak, pada ketetapan, dalam kesempurnaan kasih Allah. Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam keberadaan sebagai pemimpin, tiap kita dipanggil untuk melaksanakan ketetapan Allah, membawa seluruh ciptaannya pada damai sejahtera dan kehendak Allah. Rupanya, hal ini dipahami oleh para pemimpin Israel di zaman Yehezkiel. Dalam bacaan kita temukan Asanya bin Asur dan Pelaja bin Benaya bersama 23 pemimpin Israel lainnya kedapatan menyalahgunakan wewenang yang dipercayakan Allah kepada mereka. Mereka merancang kejahatan, mereka menyebarnya di dalam perkataan. Dengan sombongnya, mereka menganggap diri mereka lebih mulia dari saudara-saudara mereka yang saat itu sedang berada di pembuangan di Babilonia. Mereka malah menyebut saudara-saudara mereka di pembuangan sebagai tulang dan membanggakan diri mereka seperti daging di dalam periuk. Belum lagi Bapak Ibu Saudara, praktik-praktik penyembahan berhala yang dibiarkan oleh para pemimpin saat itu untuk dilakukan bersama-sama dengan umat Tuhan yang ada di Yerusalem. Terhadap hal itu, Allah menyatakan hukumannya melalui Nabi Yehezkiel. Hukuman tidak disampaikan tidak hanya sebagai konsekuensi dari penyelewengan kekuasaan yang dilakukan oleh para pemimpin, tapi dengan hukuman itu Allah hendak menegaskan kembali apa arti, apa makna kehadiran pemimpin di tengah-tengah umat sebagai utusan Allah untuk menyatakan kehendaknya membawa umat pada damai sejahteranya. Maka pada bagian ini saya dan saudara kita sekalian diarahkan
Dalam kesadaran saya dan saudara, kita dihadirkan sebagai pemimpin, baik dalam hidup rumah tangga, baik dalam kehidupan persekutuan maupun masyarakat, dalam pergaulan kita sehari-hari, dalam tugas dan tanggung jawab pelayanan yang Tuhan percayakan. Saya dan saudara pemimpin. Apa artinya? Bahwa di dalam diri saya dan saudara ada kehendak Allah yang mau dinyatakan. Dalam seluruh karya dan kerja kita di sepanjang hari ini, biarlah yang kita lakukan membawa tiap orang dalam kehidupan kita, membawa tiap hal keadaan di sekitar kehidupan kita pada damai sejahtera Allah. Kita harus hidup dalam kehendak-Nya, dalam ketaatan dan kesetiaan kepadanya, agar lalu kemudian yang kita pimpin, yang kita jumpai, yang kita kerjakan, turut ikut bersama dalam kehendak Tuhan dan merasakan damai sejahtera Allah melalui kehidupan kita. Hari ini gereja kita GPIB memperingati kelahirannya di 72 tahun pertambahan usia sebagai sebuah bahtera yang besar. Persekutuan orang percaya di pelayanan GPIB. Yesus menjadi nahkoda agung. Kehadiran kita sebagai pemimpin di tingkat sinodal jemaat sampai pada kehidupan di tiap-tiap keluarga. Kehadiran kita hanyalah untuk menyatakan kehendak Allah, membawa kehidupan bersama pada damai sejahteranya. Selamat kembali dalam kehidupan kita, menjalani hari ini. Saya pemimpin, saudara pun demikian. Agar dalam diri kita, kepemimpinan Allah nyata. Kehendaknya kita kerjakan, damai sejahteranya dirasakan. Amin. Mari berdoa. Kami bersyukur untuk waktu merenungkan firman-Mu di hari ini. Tuhan Yesus menolong dengan perkataan-Mu. Kami boleh melakukannya di tiap waktu dan kerja kehidupan kami. Terima kasih untuk kepercayaan yang Kau berikan kepada kami. Menghadirkan diri kami sebagai pemimpin bagi keluarga, bagi persekutuan masyarakat pelayanan maupun bagi dunia di mana kami dihadirkan. Dalam tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan kepada kami. Kami berdoa bagi gereja-Mu, GPIB secara khusus. Di hari ini di pertambahan usia yang ke-72 tahun. Biarlah hikmat dan bijaksana datang daripada Tuhan. Menaungi kehidupan gereja kami di tingkat sinodal sampai kepada jemaat lokal sekalipun. Tuhan Yesus memberkati bersama dalam gerak pelayanan, dalam setiap tindakan, biarlah kemuliaan nama Tuhan boleh dirasakan. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami di sepanjang hari ini dalam jerih juang gumul bakti layan kami demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah Allah dalam Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Demikian bagian renungan kita di pagi hari ini. Izinkan saya, Pendeta Lolita Manihing Usmani, dari Benteng Sumba Opu, Kota Daeng, Makassar, mengucapkan Dirgahayu Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat ke-72 tahun dalam bahtera pelayanan bersama. Kepemimpinan Kristus memampukan kita hadir untuk memimpin gereja Tuhan ini dalam kehendak dan ketetapannya. Tuhan dimuliakan. Shalom.